kemudian saya bisa dikatakan kalau menurut kiai yang di sini itu la maujudan ilallah. Maksudnya hilang gimana, Bang? Apa lupa mantranya atau gimana? Belum suruh bertanya, udah bertanya. Belum. Ya wes, tapi kalau sudah terlanjur bertanya nggak apa-apa. Jadi begini, setiap panjenengan mengamalkan sebuah amalan itu nanti pasti akan ada cobaannya, akan diuji. Yang pertama diuji dengan harta, yang kedua akan diuji dengan wanita. Biasanya setiap guru itu tahu takaran santrinya. Nah, ketika saya dulu mendapatkan sebuah amalan disebut dengan asmasir. Asmasir itu sebenarnya mencakup semua keilmuan saya. Jadi satu rumah itu isinya ada itu, tapi ada kuncinya. Kuncinya itu asmasir. Nah, kuncinya ini harus dipegang, tidak boleh lepas. Nah, biasanya yang lepas ini karena kita nggak fokus ke sini. Kita ada hal yang lain yang bisa membuat kita lepas dari sini. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah harta. Nah, ketika itu gitu. Jadi ada cobaan yang membuat diri saya itu tidak mampu untuk menangkalnya, yaitu harta dan wanita. Sehingga kuncinya ini lepas dan yang di dalam itu banyak yang keluar. Nah, ketika kunci itu diberikan kembali, maka yang di luar itu masuk ke dalam, yang pernah keluar itu. Insya Allah seperti itu. Paham ya? Nah, jadi ketika melakukan amalan panjenengan itu nanti akan banyak cobaannya. Kadang diuji dengan kesengsaraan maupun kesenangan. Kadang orang diuji dengan kesengsaraan bisa bertahan, tapi diuji dengan kesenangan biasanya akan hilang, susah. Gitu. Diuji nggak punya apa-apa, sholatnya tambah sergap. Diuji banyak uangnya, sholatnya dari jarang-jarang itu. Bahayanya deh. Nonton nggih. Tadi saya ngomong apa tadi saya? Lagi ngomong itu tanya. Apa? Jelasin apa tadi saya? Enggak lah, dia. Banyak hilang. Tapi ini. Ya, monggo yang mau ditanyakan. Sudah jelas amalannya? Nah, itu lagi yang tanya ya. Tidak ada yang lain ya. Itu aja. Ya, monggo. Mesti boleh ngerokok enggak, Mbak? Hah? Sok rokok jan. Iya toh. Nanti pentang-pentang putih garam putih oleh, bengkuang putih oleh. Namanya putih itu cuma sego putih. Putih pentang-pentang putih ada loh. Dulu satu pondok dengan saya, irakan itu mentang-mentang putih, bengkuang kan putih. Ya, iwak sing warnane putih. Pokoknya buah-buahan putih, kabeh dipangan sing putih-putih. Yang dimaksud dengan putih itu ya cuman makan nasi putih. Airnya cuma nasi putih, susu putih diombe. Bojomu putih. Oh, tenang. Ngapain mau laburi putih iku kalian? Monggo selanjutnya. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Halo, Kang Andi Cahyono. Kang Andi Cahyono. Wah, namanya bagus. Bapakmu ini pasti wong Kejawen yang paham tentang sedulur papat kelima pancer. Pernah dengar bapakmu bilang begini? Ini yang saya dengarkan di telinga saya ya. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Jadi kamu nggak boleh berbohong hanya untuk menyenangkan gurumu. Ini bapakmu pernah bilang begini sama saya. Pernah bilang begini sama kamu. Lek kowe kudu iso nemoni sedulur papatmu. Bener ora? Nggih, estu, Pak. Ya, orang tuanya pernah bilang gitu. Pernah, Pak. Bilang gimana? Berilmu
dimanapun terserah, silakan. Yang penting harus bisa nemuin saudara sedulurmu itu Pak, yang disebut sedulur papat limo pancen itu. Iya, kalau belajar ilmu itu harus belajar tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ilmunya lebih panjang lagi. Mohon maaf nggih. Ini saya jelaskan kenapa saya itu sholat Jumatnya tidak di satu tempat. Ini tentang ilmu sangkan parane Jumadi. Jadi setiap Jumat itu, ini ijazah dari kiai saya, harus setiap Jumat itu pindah-pindah sholat Jumatnya, di sana, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi kadang di Tulungagung, kadang di Kimbe, kadang di Blitar Kota dan lain sebagainya. Ini tentang ilmu sangan parane Jumadi tadi. Jadi ilmu ini mengajarkan untuk memahami tentang siapa sejatinya diri kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo. Gitu, ngapunten. Ketika kami sedang melakukan tirakat, yaitu puasa 3 hari mengamalkan ijazah tersebut. Nah, saat itu kan di hari Kamis sampai dengan Jumat itu kan tidak boleh tidur. Sekejap pun tidak boleh. Nah, ketika seumpama lagi kesirep sekejap seperti itu Bos, Nggak boleh. harus mengulangi kembali atau bagaimana Pak itu? Kalau ini nanti insya Allah, kalau dengan bimbingan saya bisa dengan tidak tidur. Bisa, insya Allah. Kalau yang tidur ya mengulang kembali. Itu. Tapi insya Allah kalau dengan bimbingan saya dalam keadaan yang lapar dan juga nanti ada tata cara yang khusus, tidak tidur. Kalau yang tidur memang ya kebangetan, kudu ngulang. Saya insya Allah tidak tidur 7 hari tidak apa-apa. Kemarin itu 14 hari nggak tidur waktu saya la maujudan ilallah kemarin itu. Jadi semuanya kayak terlihat Allah. Jadi bukan kok ini Allah, tapi gini, kalau kita cinta sama istri, seolah-olah kita mandang ini di sini ada istri, di sini kamu jatuh cinta ya sebenarnya sama Lala ya. Di sini ada Lala, di sini ada Lala, tapi jangan istri orang, jangan. Lala. Nah itu maksudnya seperti itu. Kamu cinta kepada Allah tuh sehingga semua yang kamu lihat itu Allah, gitu. Makanya orang lagi jatuh cinta kok diganggu ya nesu. Makanya saya kemarin itu lagi asik-asiknya sama Allah kok mbok tarik-tarik, mbok angkat-angkat ya nesu, mbok ganggu. Bahkan saya dipanggil nama saya aja saya nggak suka. Saya dipanggil Gus Samsudin itu saya nggak suka. Kalau boleh jujur pengennya dipanggil itu panggil Allah kayak gitu. Tapi itu kan jindik akhirnya. Tapi bukan kayak gitu maksudnya. Jadi kayak seolah-olah kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah aja. Semuanya nggak ada, yang ada hanya Allah. La maujudan illallah. Itu nanti pelajarannya tentang itu lagi ada sendiri nanti. Gitu. Paham ya? Jadi kalau kita ngeliat mobil itu bukan melihat mobilnya, tapi yang menciptakan mobil gitu aja ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi tentang ini? Tentang pelajaran kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kula Adit, kula jeng sanget. Nek tirakat puasa mutih niku apa sami buka sama sahurnya niku seperti biasa? Enggak dong yang. Apa gunanya kamu puasa mutih kalau bukanya sama yang lainnya? Enggak, maksudnya di jamnya, waktunya. Enggak berbeda. Sahurnya dan bukanya hanya nasi putih, dan setelah buka tidak boleh makan apa-apa. Iya, maksudnya di sahurnya di jam 3 siang apa tetap Jam 3 siang? Di jam 3 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pernah dengar kalau khusus untuk mutih itu, contoh kalau sahurnya jam 3, jadi nanti bukanya harus jam 3. Ada gitu katanya. Jadi gini, untuk bukanya seperti biasa, yaitu adanya subuh sampai adanya maghrib, dan yang jelas bukanya hanya nasi putih aja, dan setelah buka ya tidak makan sampai sahur gitu. Jadi makannya hanya waktu buka dan sahur aja gitu. Mohon maaf Mas Adit ini ibunya bingungan, ibunya gupuan, ibunya itu sering tidak tenang. Benar apa enggak?
Karena yang saya dengar di telinga saya seperti itu. Kasih tahu ibunya untuk tidak usah bingung dengan yang ada di dunia ini, tidak usah bingung dengan omongan orang dan sebagainya. Sampaikan ke ibunya. Nanti Ustaz sudah sendiri kalau bingung dengan omongan orang. Pernah bicara apa ibunya? Bukan terbuka Pak kalau begitu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ma'ruf, Pak Dokter. Pak Dokter ini kenal saya dari mulai saya bisa dikatakan ya belum punya padepokan. Dulu tempat saya itu adalah majelis zikir sholawat siri ala dini. Nggih, Pak Dokter. Saya ini orang umum. Ya, gimana Pak Dokter? Boleh sekali. Boleh sekali. Karena kalau saya sudah mengijazahkan, berarti saya sudah mengikhlaskan. Dan amalan ini yang paling penting bukan tentang kesaktiannya, bukan tentang kehebatannya, tapi tentang bagaimana kita menjaga lisan kita jangan sampai menyakiti hati orang lain, termasuk menyakiti istri kita, menyakiti anak kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan setiap bicara kita itu semuanya ada hikmahnya, bermakna. Paling tidak bisa menyenangkan orang lain, itu saja. Tidak sampai menyakiti hati orang lain, insya Allah. Jadi yang terpenting di sini adalah filosofinya. Kalau masalah fadilahnya, insya Allah nanti bisa dirasakan sendirilah. Tidak perlu saya menjelaskan. Jangan heran kalau biasanya ngomong itu gampang didengarkan orang, sekali berbicara orang insya Allah jadi lebih bermakna dan sebagainya. Oke, insya Allah. Sami barakallah. Monggo, ada yang lain yang ingin bertanya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa namanya? Mas Imam dari Lampung. Saya mau bertanya untuk makan nasinya itu apa sekenyangnya atau ada aturannya atau berapa genggam? Ya. Untuk makannya itu nanti ada kepalanya. Ada kepalanya. Jadi untuk yang pertama 3 kepal, untuk yang kedua 2 kepal, dan yang terakhir 1 kepal. 1 kepal aja mungkin nggak ketelan. Sayap. Ya nantilah bisa dicoba. Berapa? Iya. Sing tangane gede. Kepelane Kita itu maaf ya, yang ada dalam tubuh kita itu sesuai dengan tangan kita. Jadi nanti dikepal sendiri. Akan sesuai dengan itu kita. tangane gede ya. Nggih. Monggo dilanjut. Mohon maaf Mas Imam ini. Mohon maaf. Sebenarnya ini yang saya dengarkan ya Allah alam bisawab. Ini bapaknya ini sebenarnya disantet orang. Bapaknya sakit, ibunya juga diganggu orang, dan kakaknya pun juga seperti itu. Saya tanya, bapaknya sakit, susah jalan, ibunya juga begitu, pernah keluar sesuatu dari badan. Iya. Bukan kesaktian kayak gitu ya. Jadi itu cuma rasa kita. Jadi jangan heran ketika kata yang bening akan mudah memantulkan sesuatu yang ada di depan kita. Itu namanya rasa. Kita bisa merasakan perasaan orang lain ketika rasa kita itu bersih. Paham? Namanya nggak egois. Kita bisa merasakan istri kita gimana pikirannya, rasanya. Ya kita kalau benar-benar rasa kita nyambung, kolbu dan kolbu itu berbicara. Jadi ini bukan masalah kesaktian terawangan,
tapi tentang rasa kita, rosomu. Makanya perlu orang hidup itu tenggang rasa. Jadi selain menjaga rasa kita juga menjaga rasanya orang lain, perasaan orang lain. Bisa kita gunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari kiai-kiai kita, dari ulama-ulama kita, dari orang tua kita, dan paling tidak mata kita jangan, telinga kita jangan kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang penuh dengan kebencian maupun hasutan. Karena di akhir zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh Dajjal Anatullah untuk menghasut kita, untuk saling membenci. Masyarakat dihasut untuk membenci negaranya atau pemimpinnya, sehingga terjadilah perpecahan maupun terjadi sebuah perkelahian dan juga keributan. Suma'udzubillah min. Jadi kita sebagai umat Islam, terkhusus warga NU, jangan sampai terprovokasi oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kesatuan dan persatuan kita. Amin ya robbal alamin. Karena hati-hati anak-anakku, saudara-saudaraku, di akhir zaman ini fitnah Dajjal yang sangat besar itu adalah adu domba, yaitu kebencian di antara kita dihasut untuk saling membenci. Oleh sebab itu jaga selalu hati kita, jangan sampai mudah dihasut oleh setan-setan yang berbentuk manusia. Jangan sampai kita mudah untuk dihasut adu domba. Oleh sebab itu jaga selalu persatuan dan kesatuan kita. NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Tangannya ditegakkan. Langganan. NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan sampai kita diadu domba oleh orang-orang yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan kita. Apalagi jika ada orang yang ingin menghancurkan budaya kita. Budaya kita sangat banyak sekali, terutama kita sebagai orang Jawa harus bangga menjadi orang Jawa, karena ini adalah menjadi sebuah kebanggaan kita sebagai orang Jawa dan menjadi sebuah jati diri kita sebagai suatu bangsa. Jangan sampai ada orang-orang yang ingin menghancurkan budaya kita dan ingin menghancurkan negara kita. Oleh sebab itu kita harus bangga menjadi orang Jawa. Salah satu warisan dari para wali-wali Allah oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, itu adalah suhu. Suhu itu adalah warisan dari kiai-kiai kita, dari ulama-ulama kita, dari wali-wali Allah kita. Di kalangan pesantren ada amalan-amalan yang khusus diajarkan untuk bisa suhu. Bahkan di dalam perang kemerdekaan bangsa kita, kiai-kiai kita melawan penjajah itu pun dengan menggunakan suhu. Bayangkan, hanya dengan senjata bambu runcing bisa mengalahkan senjata-senjata modern yang kalau dipikirkan dengan akal logika tidak akan pernah sampai. Tetapi itulah Allah menunjukkan kekuasaannya dengan cara memberikan sebuah pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh logika, tetapi harus dijangkau dengan batin kita. Oleh sebab itu jangan sampai warisan dari leluhur kita ini dianggap tidak ada atau dianggap trik saja oleh orang-orang yang ingin menghancurkan budaya kita. Nah,
Alhamdulillah malam ini kita semuanya bisa bersilaturahmi. Di sini kita tidak mengajarkan sebuah kesaktian, tetapi kita di sini hanya menguri-nguri sebuah warisan dari leluhur kita, dari wali-wali Allah kita, dan juga dari kiai-kiai kita. Di sini bukan tentang kesaktian, tetapi ini tentang menguri-nguri budaya kita. Salah satunya sebuah asma yang disebut dengan ilmu itu putih. Ini bukan tentang kesaktian, ini bukan tentang kehebatan, tetapi ini semuanya ada filosofinya. Bukan kebal api, bukan juga untuk pamer kesaktian, tetapi ini semua adalah budaya dari leluhur kita, orang Jawa. Semoga saja saya menunjukkan atraksi ini tidak dilecehkan, karena ini tentang budaya saya, ini tentang warisan dari kiai saya, ini warisan dari wali-wali Allah saya, terutama kami orang Jawa. Ada ilmu yang namanya idu putih, boleh dibuktikan di mana saja, boleh dibuktikan di mana saja. Ini bukan tentang kesaktian, ini tentang budaya, filosofinya. Ketika, mohon maaf, ada besi yang dibakar membara, lalu saya jilati atau ditempelkan di lidah, atau saya pegang, bukan berarti saya kebal api, bukan. Ini tentang sebuah filosofi yang terkandung di dalam pelajaran ilmu, namanya ilmu itu putih atau ilmu asrep. Ilmu ini sering juga disebut oleh orang Jawa kita sebagai jamasan. Dalam arti ilmu ini terutama filosofinya untuk menjaga perkataan kita dari menfitnah, membuli, dan juga menyakiti hati orang lain. Di sini kita tidak berbicara tentang kesaktian, tetapi di sini tentang filosofi doa yang diajarkan oleh wali-wali Allah kita, oleh kiai-kiai kita, oleh ulama-ulama kita, oleh leluhur kita. Bagaimana leluhur kita ketika, mohon maaf, seperti ini dipegang, jadi seperti ini, mohon maaf, dimasukkan dan sebagainya, bukan kebal dalam hal apinya. Ketika membuat keris, besi dipegang, tidak menggunakan media apapun. Oleh wali-wali Allah kita, oleh leluhur kita membuat keris, besi membara dipegang hanya dengan tangan dipenseti. Itu bukan masalah kehebatannya, tetapi bagaimana ulama-ulama kita, bagaimana kiai-kiai kita, bagaimana leluhur kita mampu menahan amarah yang ada di dalam dirinya, sehingga panasnya api kalah dengan kesabaran, sehingga mampu mengendalikan amarah yang ada di dalam dirinya, memberikan manfaat di dalam hidupnya. Yaitu filosofi yang utama ialah menahan amarah dan menghilangkan kebencian yang ada di dalam diri kita. Semuanya makhluk Allah itu sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya iman dan takwanya saja. Dan kalau sesama makhluk Allah, ketika tolong menolong, kita tidak boleh membedakan apakah dia dari ras apa, suku apa, dan agama apa. Apapun jenisnya, apapun sukunya, apapun agamanya, kita wajib untuk tolong menolong. Jadi untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, terutama subscriber, lover dimanapun berada, saya mengatraksikan menjilat besi membara bukan tentang kesaktian, bukan tentang kehebatan, tetapi ini tentang filosofi.
budaya kita, bagaimana seseorang diajarkan untuk menjaga mulutnya, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Maka di dalam pelajaran ilmu Idu Putih ini, yang pertama ialah menjaga mulut kita jangan sampai menyakiti orang lain. Itu yang menjadi filosofi utamanya, bukan kesaktiannya, bukan kekebalannya, bukan juga kehebatannya. Karena yang sakti, yang hebat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya Samsudin bin Muhammad Marzuki Sutowo, atau di masyarakat Ngawi disebut dengan Pak Sowo, kalau dari kiainya namanya Marzuki, kalau dari ibunya namanya Towo. Maka malam ini saya ikhlas mengijazahkan sebuah asma yang disebut dengan ilmu Idu Putih ke panjenengan semuanya. Yang panjenengan mau menerima, siapkan, ucapkan qabiltu. Barakallah. Jadi saya ulangi untuk yang terakhir kali, ilmu Idu Putih ini insyaallah kegunaannya untuk berbagai macam, termasuk doa. Ingat, doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita itu yakin kalau doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang hanya yakin ketika dia itu sudah merasakan, dan seseorang merasakan itu, keyakinan itu disebut dengan makrifat, dan pada hakikatnya sudah bisa merasakannya. Dan seseorang hanya bisa merasakan ketika sudah mengamalkan atau menjalankan, dan seseorang hanya bisa menjalankan kalau sudah tahu ilmunya atau syariatnya. Jadi yang pertama, syariatnya harus benar-benar dijalankan, yaitu sholat 5 waktunya sama sekali tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun keadaannya. Ibadah yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan ialah sholat. Jadi sholatnya tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, jangan sampai melakukan maksiat. Jadi sebuah doa itu hanya akan dikabulkan ketika panjenengan itu yakin kalau sudah merasakan. Jadi panjenengan harus benar-benar mengamalkan dari apa yang panjenengan ucapkan. Ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dengan menyebut asma Allah Rahman dan Rahim, kasih dan sayang, maka di setiap tingkah laku dan perbuatan panjenengan harus penuh kasih sayang, baik itu kepada manusia, apalagi kepada orang tua, saudara, dan juga tetangga. Bukan hanya kepada manusia, tetapi juga berbuat baik kepada alam semesta, termasuk kepada hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Oleh sebab itu di pondok kita usahakan untuk banyak menanam pepohonan, karena pohon ini nanti yang akan bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Kalau pohon habis, anak cucu kita kebahagiaan dunia yang sudah hancur berantakan karena tidak ada pepohonan. Kepada pepohonan, kepada binatang saja kita harus baik, beradab dan berakhlak, apalagi kepada manusia. Itu yang pertama. Jadi ketika kita berdoa, supaya kita yakin, kita harus mengamalkan. Jadi kalau ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa itu jangan hanya menggunakan mulutnya saja, tetapi juga tingkah lakunya. Oleh sebab itu orang tua kita dahulu
tidak begitu pintar di dalam membaca, tetapi karena bersungguh-sungguh di dalam perbuatannya, menjaga lisannya, jangan sampai menyakiti hati orang lain, perbuatannya jangan sampai merugikan orang lain, sehingga doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dulu tidak ada yang namanya dokter, orang melahirkan tidak ada yang namanya operasi, panas tidak ada yang namanya penurun panas dengan menggunakan obat-obatan, cukup dengan doa. Gitu aja langsung, yang susah melahirkan langsung bisa melahirkan, yang panas langsung dingin, yang sakit langsung sembuh. Itu kekuatan doa dari leluhur kita. Tapi leluhur kita tidak begitu pintar di dalam berbahasa, tetapi manjada wajada, bersungguh-sungguh di dalam tirakatnya. Oleh sebab itu saya minta kepada panjenengan semuanya, dengan filosofi pelajaran dari leluhur kita ini bukan tentang kesaktian. Di sini tidak ada yang pamer kesaktian, tidak ada yang pamer kehebatan. Di sini kita mengambil filosofi dari apa yang diajarkan oleh leluhur kita. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya terangkan tentang amalan-amalannya yang harus panjenengan lakukan ketika mengamalkan ajian Idul Putih ini, yaitu ada istighfar 21 kali, ada la ilaha illallah 21 kali, ada sholawat 21 kali, dan ada mantranya atau asma'nya atau doanya 21 kali. Lalu bagaimana cara pengamalannya? Pengamalannya dimulai dengan puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah poso, ngeposne rasa, ngilangne rasa-rasa, rasa benci, rasa marah, rasa iri, rasa dengki, rasa-rasa yang enggak baik. Poso, ngeposne rasa, biar kita bisa menemukan rasa sing sejati, tidak mudah ditipu dengan rasa itu sendiri. Yang pertama, puasa selama 3 hari, dimulai hari Selasa, Rabu, Kamis. Besok hari Selasa puasa, dimulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Puasanya puasa mutih selama 3 hari. Dan selama berpuasa, makbubahnya setelah selesai sholatnya, setiap selesai sholat membaca istighfar 21 kali, membaca la ilaha illallah 21 kali, membaca sholawat 21 kali. Sholawatnya apa? Boleh sholawat apa saja. Kalau saya menggunakan shollallahu ala Muhammad atau sholawat muridat, tinggal dipilih yang mana. Dan nanti di hari akhir puasanya, yaitu di hari Jumatnya, tidak tidur dari mulai subuhnya Kamis sampai subuhnya Jumat. Tidak tidur selama 1 hari 1 malam. Dan selama tidak tidur membaca istighfar 1000 kali, la ilaha illallah 1000 kali, sholawatnya 1000 kali, mantranya dibaca 333 kali. Ada 3 macam amalan ya, yang harus panjenengan amalkan, yaitu yang pertama membaca Asmaul Husna, ya afu, yang artinya Allah Maha Pengampun. Dibaca 200 kali setiap selesai menjalankan sholat. Dan yang kedua membaca mantranya atau asmanya 3 kali, dan membaca
surat Ibrahim 1 kali. Ini yang dibaca setiap selesai menjalankan sholat. Ya afu yang artinya Allah Maha Pengampun. Ketika kita kepada saudara-saudara kita ada yang mungkin menyakiti kita, ingat Allah aja Maha Pengampun, yang sudah memberikan rezeki tetapi masih dimaksiati, yang masih memberikan rezeki menyembah ke yang lainnya, Allah pasti memberikan rezeki dan masih memberikan ampunan. Kita yang tidak memberikan apa-apa, yang tidak memberikan hidup, ketika ada yang bersalah kepada kita, kita harus memaafkan. Dibaca ya afu 200 kali setelah selesai sholat. Setelah makbubah dibaca 200 kali. Terus setelah itu membaca asmanya atau mantranya 3 kali, lalu membaca surat Ibrahim 1 kali. Ini dibaca setiap selesai sholat selama panjenengan berpuasa 3 hari. Dan amalannya ini yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ono dat omah daima ono pangeran margi iman adem asrep katiban iduku putih la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setiap malam ketika kita berpuasa ini dibaca setiap malam ketika berpuasa. Kalau saya alhamdulillah karena sudah lama hampir 5 tahun ini nggak pernah tidur malam saya. Jadi kalau malam setelah sholat hajat khusus, setelah sholat hajatnya seperti biasa. Jadi yang pertama, rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 20 kali. Salam. Lalu rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 30 kali. Rakaat keempat membaca surat Al-Ikhlas 40 kali. Amalan ini pernah dibid'ah-bid'ahkan dan saya pernah disesat-sesatkan oleh sekelompok orang waktu video saya sholat malam itu diviralkan. Tapi tidak apa-apa karena amalan ini saya dapatkan dari kiai saya, ada gurunya. Jadi ini yang harus diamalkan setiap malam setelah selesai sholat hajat. Jadi sholat hajatnya seperti yang tadi saya sampaikan, sholat hajat rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas 10 kali, rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas 20 kali, rakaat ketiga setelah surat Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 30 kali, rakaat keempat setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas 40 kali, dan setelah itu membaca istighfar 21 kali, la ilaha illallah 21 kali, sholawat 21 kali, dan mantranya atau asmanya 21 kali. Ini dilakukan selama panjenengan berpuasa. Dan amalan ini dibaca setelah menjalankan sholat atau makbubah. Sholat 5 waktunya ini dibaca, yaitu membaca Asmaul Husna ya afu 200 kali, membaca mantranya 3 kali, dan surat Ibrahim 1 kali. Ini setelah selesai sholat. Siap untuk dijalankan? Semoga ijazah saya malam ini bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya. Dan juga semoga apa yang saya ijazahkan ini bisa memberikan manfaat untuk diri saya sendiri, dan
Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk panjenengan, untuk keluarga, untuk agama dan juga untuk bangsa. Amin ya robbal alamin. Saya harapkan tidak ada perdebatan di dalam saya memberikan pengijazahan kepada saudara-saudara saya ini, dan ini semuanya bukan tentang kesaktian tetapi tentang filosofi yang terkandung di dalam ajaran-ajaran yang diwariskan oleh ulama-ulama kita, terutama saya dari Nahdlatul Ulama, dan juga ini adalah warisan dari wali-wali Allah dan dari warisan budaya kita. Yang tidak percaya tidak apa-apa, yang penting tidak saling menghina. Percaya tidak apa-apa, tidak percaya juga tidak apa-apa. Dan tidak pamer kesaktian, ini hanya sebuah pelajaran untuk menjaga hati atau mulut kita jangan sampai menyakiti saudara-saudara kita. Kalau masalah atraksinya itu hanya hiburan saja. Jadi itu hanya hiburan, hanya untuk tontonan dan bukan untuk ajang kesaktian atau untuk merasa diri paling sakti. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang kita lihat dan apa yang kita pelajari. Saya mohon maaf untuk semua saudaraku dimanapun berada kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan atau tayangan atau perbuatan yang mungkin menyinggung perasaan panjenengan semuanya. Semoga kita semuanya bisa menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking welasih Gusti Allah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika belajar maka jangan sampai malu untuk bertanya. Karena mohon maaf anak-anakku, mungkin nggak perlu direkam ya. Kalau mau direkam ya nggak apa-apa.
gelas besar sayang. Mas Adit. Gelas besar. Gelas beling ya.
aja. Satu sudah cukup. Satu aja dibuat 3 tegukan, nanti yang lainnya nggak keduman. Satu lem itu dibuat 3 tegukan, jadi bukan satu masuk ke mulut kasih ke yang lainnya gitu. Yang satu di mulut itu dibuat 3 tegukan. Alhamdulillah. Yang penting masuk aja ke badan sedikit-sedikit. Setane lunga. Nggih, semoga Mas Ali ngerti. Nggih. Sampun Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah.